Pernah nggak sih kamu ngerasa capek tapi bukan karena kerjaan, tapi karena harus mikirin semua orang selain diri kamu sendiri? Gajian baru masuk nih, seminggu kemudian setengahnya udah hilang. Bayar listrik di rumah, obat buat mama, kasih jajan buat adik, belum lagi kalau ada kejadian darurat. Dan kamu, ya kamu nanti aja, yang penting keluarga dulu. Kamu bilang nih ke diri sendiri, nggak apa-apa kok aku kuat. Tapi lama-lama kamu juga mulai mikir, kalau aku terus begini, kapan nih aku bisa hidup buat diri sendiri? Video ini bukan buat nyalain kamu, justru sebaliknya, ini tentang kenapa kondisi ini bukan salah kamu, tapi tetap harus kamu atur sebelum kamu habis di tengah jalan. Sandwich generation. Di atas ada orang tua yang harus dibantu, di bawah ada adik atau bahkan anak yang harus ditanggung. Dan kamu terjepit di tengah-tengah. Data BPS 2023 menunjukkan hampir 63% anak muda Indonesia usia produktif di kota besar masih menanggung beban keluarga. Ini realita kelas menengah kita hari ini. Punya penghasilan tapi rasanya kayak cuma numpang lewat aja. Bukan karena nggak bersyukur, tapi karena beban finansial kita makin nggak masuk akal. Biaya hidup naik, cicilan naik, dan seterusnya. Tapi ekspektasi keluarga tetaplah sama. Kita tumbuh dengan rasa hutang budi. Diajarin kalau anak yang baik itu harus nurut, patuh, dan enggak banyak alasan. Tapi siapa yang ngajarin kita untuk gimana caranya bertahan tanpa tumbang? Dan siapa yang ngajarin kita untuk gimana caranya menolak tanpa merasa jahat? Kalau kamu capek, ya itu wajar. Kalau kamu mulai merasa berat dan bingung, itu juga manusiawi. Kamu bukan anak durhaka karena belum bisa membantu semua hal. Kamu sedang belajar buat bertahan dan itu langkah pertama buat menyelamatkan semua. Kita tumbuh dengan konsep berbakti pada keluarga yang kadang bikin kita lupa satu hal penting, bahwa kita juga manusia biasa. Dan sekarang saatnya kita belajar satu sikap yang sering dianggap tabu dalam keluarga. Asertif secara finansial. Bukan buat menolak, tapi buat bertahan. Kita sering merasa gak enak nih pada saat harus bilang gak bisa bantu dulu ya ke orang tua atau keluarga. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Kita lebih takut dianggap durhaka atau gak enakan daripada takut kehilangan kendali atas hidup sendiri. Padahal asertif finansial itu bukan tentang menolak membantu keluarga, tapi tentang jujur pada kondisi diri sendiri. Kamu tetap bisa bantu, tapi kamu juga harus untuk berani bilang, aku cuma bisa bantu segini ya, sisanya aku butuh untuk kebutuhan pribadi aku dan juga tabungan darurat. Itu bukan egois namanya, itu dewasa. Karena realitanya, kalau kamu terus memaksakan diri kamu bukan cuma habis secara keuangan, tapi juga secara mental, fisik, dan masa depan kamu ikutan rontok. Mulailah dengan 3 prinsip kecil ini. Pertama, cek kondisi keuangan kamu tiap bulan, jangan asal kirim. Kedua, tentukan batas maksimal kontribusi ke keluarga, misal 20% dari penghasilan. Dan yang ketiga, komunikasikan batas ini secara rutin dan juga konsisten. Jangan cuma sekali-sekali doang, tapi berkala. Ingat ya, asertif itu bukan menolak sayang, tapi cara menjaga agar kita tetap kuat bisa menyayangi dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kamu merasa hidupmu terus diatur oleh kebutuhan orang lain dan bukan oleh kebutuhan dirimu sendiri, maka yang kamu butuh sekarang bukan kerja lebih keras, tapi membuat batas yang lebih jelas. Ini saatnya kamu mulai bikin sesuatu yang penting, tapi sering kita abaikan. Financial boundary. Jujur ya, kondisi masalah keuangan kita ini bukan cuma karena penghasilan kecil, tapi juga karena kita nggak pernah untuk menetapkan batas. Semua orang bisa minta, semua kebutuhan bisa masuk, semua dianggap penting. Padahal batas itu bukan pelit, tapi proteksi. Buat kamu tetap bisa bertahan, tapi tetap bisa membantu keluarga dalam jangka panjang. Jadi, apa itu financial boundaries? Itu adalah semacam aturan pribadi soal berapa banyak yang kamu izinkan keluar dari kantong kamu, tanpa bikin kamu bangkrut atau juga stres. Contohnya gini nih, misalnya kamu gajian 6 juta rupiah. Nah dari angka itu, kamu udah bisa nih mulai menetapkan, misalnya pertama 50% untuk kebutuhan pokok buat makan, minum, sewa, transport, dan lain sebagainya. Kedua 30% untuk tabungan, dana darurat, dan juga cicilan. Dan yang terakhir misalnya 20% maksimal untuk membantu keluarga dan juga sosial. Bukan sebaliknya, bantu keluarga dulu, kamunya belakangan. Dan satu hal yang penting, financial boundary itu harus disepakati sama diri sendiri dan dijaga kayak pagar rumah. Jadi kalau ada yang dorong-dorong dari luar, kamu harus berani untuk bilang, aku pingin bantu, tapi ini batas maksimal yang bisa aku tanggung dan aku kasih sekarang.
Karena kalau kamu tumbang, siapa dong yang nanti bisa membantu mereka di bulan depan? Kadang bukan keluarga kamu yang jahat, bukan juga mereka nggak tahu diri. Mereka cuman belum ngerti aja betapa beratnya bertahan hidup di zaman ini. Dan kalau kita nggak mulai ngobrol dari sekarang, selamanya kamu akan jadi korban ekspektasi yang nggak realistis. Salah satu beban terbesar dari Sandwich Generation adalah kita nggak bisa nih untuk cerita ke keluarga soal kondisi keuangan pribadi kita. Takutlah nanti dibilang ngeluh, takutlah nanti dianggap nggak bersyukur. Tapi percaya deh, kalau kamu nggak mulai untuk bicara jujur, kamu akan terus terperangkap. Kita bisa mulai nih dari hal kecil, misalnya ceritakan berapa pengeluaran bulanan kamu. Jelaskan biaya hidup di kota itu jauh dari kata murah. Dan juga tunjukkan berapa sisa uang kamu setelah bayar kos, makan, transport, dan juga bayar cicilan. Gunakan bahasa yang lembut tapi tegas. Misalnya, "Ma, aku tahu nih mama butuh bantuan. Tapi bulan ini aku juga lagi ngejar target buat bayar cicilan. Aku akan bantu semampu aku ya ma, tapi mohon juga pengertiannya tentang kondisi keuangan aku sekarang." Jangan langsung mereka berharap buat ngerti 100%, tapi yang penting ada pembicaraan, ada jembatan. Dan kalau memungkinkan, ajak juga nih mereka untuk berpikir ke depan. Bisa gak membantu mereka untuk mencari jalan keluar selain uang? Misalnya, ajak nih mereka buat buka warung kecil-kecilan, atau misalnya jualan makanan secara online, atau bantu mereka juga untuk digitalisasi usaha rumahan. Karena jadi tulang punggung itu penting, tapi ngajarin keluarga untuk bisa jalan kaki sendiri itu jauh lebih powerful. Kamu mungkin anak pertama atau satu-satunya di dalam keluarga yang bisa diandalkan. Tapi kamu tetaplah manusia. Kamu boleh capek, kamu boleh lemah. Kamu juga berhak bahagia, bukan cuma jadi penopang. Kita nggak bisa terus untuk hidup dengan mindset, kalau bukan aku siapa lagi? Karena kalau kamu jatuh, semua beban itu pun jatuh bersama kamu. Mulailah bagi beban itu. Bukan untuk egois, tapi untuk bisa terus hidup secara waras. Bantu keluarga itu mulia, tapi kamu juga manusia. Kamu berhak merasa cukup, berhak bilang lelah, dan yang paling penting, kamu berhak hidup bukan cuma buat bertahan, tapi untuk bertumbuh. Karena masa depan keluarga nggak bisa kamu pikul sendirian, tapi bisa kamu bentuk dengan batas yang sehat, dengan langkah yang cerdas. Hari ini mungkin belum ideal, tapi kalau kamu mulai mengatur hari ini, besok kamu bisa bantu dengan cara yang lebih kuat dan lebih utuh. Ingat ya, kamu bukan egois karena belajar bilang cukup. Kamu juga bukan anak durhaka karena nggak bisa selalu membantu keluarga. Justru dengan kamu bertahan hari ini dengan waras dan juga dengan terencana, kamu sedang menyelamatkan masa depan yang lebih panjang buat kamu dan buat mereka yang kamu sayangi. Mulailah dari satu langkah, dari belajar untuk bilang gak bisa dulu, dan belajar menyisihkan untuk dirimu sendiri. Karena ketika kamu cukup kuat untuk terus berdiri, kamu akan bisa membantu jauh lebih banyak dan jauh lebih lama. Yuk bagikan video ini ke teman kamu yang mungkin sedang berjuang. Ceritakan juga pengalaman kamu di kolom komentar jika kamu sedang berjuang menjadi seorang sandwich people. Karena kita gak sendirian, dan semakin banyak yang sadar, semakin kuat kita untuk melangkah bareng-bareng.